Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahsur Tafianti dari kelas BKT 4A dengan NIM 19044211043. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi bank, yaitu kas bank, giro Bank Indonesia, dan yang terakhir giro wajib umum Bank Indonesia. So please enjoy the video. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kas bank. Kas bank atau akuntansi kas bank yang biasa dikenal sebagai rekonsiliasi bank merupakan proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara pencatatan keuangan pada bank sebagai pengelola transaksi dan juga pencatatan keuangan perusahaan dengan pihak bank yang berupa rekening koran atau bank statement. Jadi rekening koran ini untuk bukti sebagai pengeluaran dan pemasukan dari nasabah atau perusahaan sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar. Dan pada umumnya penerimaan kas bank ini biasanya dicatat di sisi debit dan sebaliknya untuk pengeluaran biasanya dicatat di sisi kredit. Lalu berikutnya ada mutasi kas bank. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa penerimaan kas pada umumnya terletak di debit dan pengeluaran kas pada umumnya terletak di kredit. Penerimaan kas yang berarti kas bertambah terdiri dari setoran modal, penjualan tunai, penerimaan piutang, pinjaman uang, bunga simpanan, dan penerimaan lainnya. Dan pengeluaran kas terdiri dari pengembalian pribadi, pembelian tunai, pembayaran hutang, bunga pinjaman, beban administrasi bank, dan pengeluaran lainnya. Oke, selanjutnya ada penyebab terjadinya rekonsiliasi bank dalam manajemen kas. Yang pertama ada kredit bank, penagihan atau deposito bank demi kepentingan nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah hingga pencetakan rekening koran. Lalu yang kedua ada setoran dalam perjalanan, yaitu setoran kas akhir bulan yang dicatat pada buku penyetor dalam satu bulan di bank yang akan diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Lalu ada beban bank, beban yang dicatat oleh bank terhadap saldo nasabah untuk pos-pos seperti biaya pelayanan, penulisan cek, dan lain-lain yang mungkin tidak disadari oleh nasabah dan akan mengurangi dana perusahaan yang ada di bank. Dan beban bank inilah biasanya dibuatkan jurnal penyesuaian oleh akuntan di perusahaan sesuai siklus akuntansi biaya. Lalu ada kesalahan bank atau nasabah. Pada kesalahan bank atau nasabah ini antara dua pihak yang mengakibatkan saldo bank tidak sama dengan saldo buku nasabah. Dan akuntan perusahaan biasanya akan membuat jurnal penyesuaian untuk mengatasi masalah ini. Lalu yang terakhir ada cek yang masih beredar, yaitu cek yang ditulis oleh penyetor dicatat ketika dituliskan tetapi belum dicatat atau belum dijelaskan oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Oke, berikut merupakan contoh soal kas bank. Pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Sukses Cabang Bandung mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Sukses Cabang Bogor sebesar 2 miliar. Buatlah jurnal untuk cabang Bandung dan cabang Bogor. Oke, untuk jurnal di cabang Bandung, RAK cabang Bogor di debit sebesar 2 miliar dan kas di kredit sebesar 2 miliar. Yang artinya kas berkurang karena cabang Bandung, Bank Sukses Cabang Bandung mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Sukses Cabang Bogor. Dan jurnal untuk di cabang Bogor yaitu kasnya bertambah di debit sebesar 2 miliar dan RAK cabang Bandungnya di kredit sebesar 2 miliar. Selanjutnya pembahasan yang kedua atau topik kedua yaitu mengenai giro Bank Indonesia. Apa sih giro Bank Indonesia? Giro Bank Indonesia yaitu rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah dalam Bank Indonesia. Dan dana pada giro BI ini adalah penyediaan likuiditas. Adapun manfaat yang utama dari giro dalam bidang akuntansi yaitu memudahkan dalam penarikan keuangan sewaktu-waktu sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan transaksi keuangan.
Namun selain itu juga dengan menggunakan rekening giro tidak perlu khawatir karena sudah menggunakan uang tunai dengan jumlah yang besar. Dan dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyediaan clearing dan transfer. Dan di samping itu digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit bank, dan yang lainnya. Dan mutasi Giro Bank Indonesia sering dilakukan semakin banyak transaksi antar bank atau antar cabang. Namun demikian, pada setiap hari saldo harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum. Berikut yang bersangkutan dengan transaksi giro Bank Indonesia. Yang pertama ada transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, lalu pemindah bukuan, pengambilan tunai, dan yang terakhir penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Berikut merupakan contoh soal transaksi jurnal umum Giro Bank Indonesia. Yang pertama untuk pengambilan tunai, pada tanggal 5 Oktober 2021, Bank ABC Surabaya mengambil tunai dana di Bank Indonesia Surabaya sebesar 350 juta. Maka pencatatan transaksinya, kas di debit sebesar 350 juta, dan Giro Bank Indonesia di kredit sebesar 350 juta. Untuk pengambilan tunai, maka transaksi kas berada di debit. Yang kedua ada penyetoran tunai. Pada tanggal 8 Oktober 2021, Bank ABC Surabaya menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 100 juta. Maka di debit dicatat giro Bank Indonesia sebesar 100 juta dan di kredit dicatat kas sebesar 100 juta. Dikarenakan penyetoran tunai. Yang ketiga untuk penarikan clearing. Diketahui tanggal 9 Oktober 2021, Bank ABC Surabaya menerima tagihan dari Bank BJB Surabaya sebesar 500 juta untuk beban Tuan Rahman. Maka dicatat giro Tuan Rahman di debit sebesar 500 juta dan giro Bank Indonesia di kredit sebesar 500 juta. Dan yang terakhir untuk penyetoran clearing. Diketahui tanggal 10 Oktober 2021, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia sebesar 400 juta untuk keuntungan Tuan Rian. Maka dicatat giro Bank Indonesia di debit sebesar 400 juta dan giro Tuan Rian di kredit sebesar 400 juta. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai giro wajib minimum Bank Indonesia. Pertama, pengertiannya, apa itu giro wajib minimum Bank Indonesia? Yaitu merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga atau DPK. Lalu apa itu DPK atau dana pihak ketiga? Yaitu kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah maupun valuta asing. Umumnya jenis giro wajib minimum Bank Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer merupakan simpanan minimum yang harus disimpan oleh bank, bentuknya adalah saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Dan untuk giro wajib minimum sekunder merupakan sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan atau surat berharga negara. Lalu cara menentukan giro wajib minimum yaitu rata-rata harian jumlah alat likuiditas dalam satu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam satu masa pelaporan pada dua masa pelaporan sebelumnya. Dan untuk ketentuan reserve requirement atau giro wajib minimum di Indonesia menganut pledge reserve requirement. Rasio untuk giro wajib minimum untuk valuta rupiah minimum sebesar 5% dan untuk valuta asing minimum sebesar 3%. Berikut merupakan komponen-komponen yang diperhitungkan dalam penentuan giro wajib minimum rupiah. Yang pertama dijelaskan komponen alat liquid.
Komponen alat likuid, kas yang terdiri dari uang kertas, uang logam dan commemorative coin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menurut nilai nominal. Lalu ada giro Bank Indonesia, yaitu saldo rekening giro milik bank yang bersangkutan dan yang berada di Indonesia. Dan pada rekening ini tidak boleh dikurangi dengan pinjaman dari Bank Indonesia dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang belum digunakan tetapi sudah disetujui dalam komitmen, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Lalu ada komponen dana pihak ketiga. Yang pertama untuk giro nasabah, yaitu merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya cepat dan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau surat perintah pemindah bukuan yang lain. Lalu ada tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dan disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek dan bilet giro. Lalu ada deposit berjangka. Dalam pos ini termasuk deposito berjangka, deposito asuransi, deposito on call dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antar bank dan pihak ketiga. Dan yang terakhir, komponen-komponen yang diperhitungkan untuk penentuan giro wajib minimum dalam valuta asing. Untuk komponen alat likuid yaitu kas yang meliputi uang kertas dalam kas, sedangkan uang logam asing, wesel-wesel cek, dan traveler cek tidak dimasukkan dalam komponen ini. Lalu giro Bank Indonesia yaitu seluruh saldo simpanan dalam USD milik bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia dan dapat ditarik setiap saat. Dan untuk komponen dana pihak ketiga, dalam komponen ini termasuk semua kewajiban setiap penduduk atau bukan penduduk yang meliputi yang pertama call money, yang kedua deposit on call, yang ketiga deposito berjangka yang sudah termasuk jatuh tempo tetapi belum ditarik. Lalu ada setoran jaminan, pinjaman yang diterima termasuk overdraft dan giro falas pada bank lain. Dan yang terakhir kewajiban-kewajiban lainnya termasuk wesel unjuk dan wesel berjangka yang harus dibayar, traveler's check yang dijual, transfer masuk dan yang belum diselesaikan. So thank you for watching and sorry if I have done anything wrong, especially for Ibu Novi selaku dosen akuntansi bank. Thank you and goodbye.